Akhir-akhir ini, banyak sekali para calon yang ingin mendapatkan hati serta suara dari para warga agar mereka menang. Mereka melakukan dengan segala cara agar mereka menang dan berhasil dari para calon yang lain. Suatu hari, ada seorang calon bernama Hanif Wijaya yang mengadakan rapat bersama asistennya untuk membicarakan proyek bantuan sosial untuk para warga sebagai bentuk kampanye agar terpilih. Bagaimana progresnya? Apakah berjalan dengan lancar? Apa kamu sudah menemui kepala desanya? Belum Pak, tapi saya sudah berbicara lewat telepon. Apakah dia mau saya berkampanye di sana? Beliau mau kita datang langsung ke sana. Oh baiklah, atur jadwal untuk bertemu dengannya. Baik. Setelah beberapa hari semenjak mereka membicarakan hal tersebut, Sylvie pun mengatur jadwal agar Hanif bertemu langsung dengan sang kepala desa. Kini, mereka sedang dalam perjalanan menuju rumah kepala desa. Permisi, apakah ada orang? Apa benar ini rumah Pak Bima, kepala desa di sini? Iya, benar. Saya kemarin yang menelpon Bapak mengenai bansos. Silakan masuk. Jadi Pak, kami di sini ingin membicarakan hal tersebut. Ini Pak Hanif Wijaya. Salam kenal, saya Hanif Wijaya. Mohon bantuannya ke depannya ya. Oh iya, iya Pak. Setelah perkenalan, mereka pun membahas lebih dalam soal kampanye Hanif dan penerimaan bantuan sosial kepada para warga setempat di desa tersebut. Oh, jadi Bapak ini yang berkampanye di sini. Oh, sekalian bantu warga lah. Ya benar sekali Pak. Saya akan bantu warga sebisa saya ya Pak. Bantuannya Pak. Oh iya. Oh ya Pak Bima, kami akan mengirimnya setelah mendapat konfirmasi dan kami akan menelpon Bapak kembali. Oh iya, nanti saya mengabari Anda nanti. Kalau saya boleh tahu ya Pak, ada berapa kepala keluarga ya Pak di desa ini? Kurang lebih 50 kartu kepala keluarga atau 50 kakak. Oke lah Pak. Kalau gitu tolong konfirmasi ya Pak. Dan kalau udah tolong hubungi asisten saya Pak. Ya, dengan senang hati Pak. Setelah selesai dengan pertemuan antara Pak Hanif dan Pak Bima, Hanif dan Sylvie pulang ke kantornya dan membahas hal tersebut dengan orang-orang yang berada di kantor serta mengkonfirmasi akan hal tersebut. Di keesokan harinya, Bima sedang duduk di sebuah pondok. Tiba-tiba ada seorang wanita yang mendekat dan bertanya sesuatu kepada Bima. Pak Bima, Oi, ngapa Bu? saya dengar ada pihak pemerintah yang datang ke rumah Bapak. Bukankah itu membahas tentang bansos? Apa Ibu bisa tahu ini? Kan saya tidak sengaja mendengarnya. Bagaimana ya? Kami ini nak ngebagi bansos itu tapi kami ini harus dapat lebih bagian kami ini. Astaga, itu tidak baik Pak. Bapak itu kan bertanya kan waktu itu dia tuh ngechat aku katanya bapak itu bertanya ada beberapa kepala keluarga di desa ini. Astaga, Kan aku jawab kan aku ada 50 kartu keluarga kepala keluarga di sini nih. bukankah itu terlalu banyak? Kenapa kita tidak meminta farnya? Belum itu tuh nanti agak aku tanya lagi lah ke kepala ya. Kita agak kabari deh. Setelah sekitar 14 hari atau 2 mingguan, pihak Bapak Hanif Wijaya dan asistennya Sylvie mengirimkan bantuan sosial kepada para warga melalui kepala desa. Kepala desa tersebut menerima bantuan dengan senang hati dan sangat berterima kasih dengan Pak Hanif. Oh ya Mbak Sylvie, apakah semua sudah dikirim Pak Bima ya? Sedang dikirim Pak, semoga lancar dan diterima langsung oleh Pak Bima. Baik, mohon tetap dipantau terus ya. Baik. Di sisi lain, Bima sedang menunggu kiriman bansos yang akan dikirimkan sesuai jadwal yang mereka buat. Bima sedang duduk di teras rumahnya sembari menunggu. Kapan datangnya? Udah lama nih aturan hari ini udah datang ya. Setelah sekitar setengah jam Bima menunggu, akhirnya sebuah truk berhenti di depan rumahnya dan menurunkan secara perlahan kardus yang berisi bahan pokok yang akan dibagikan. Yuni pun menghampiri Pak Bima setelah melihat bansos yang sudah diantar ke rumah Bima.
Itu bansos dari Pak Hanif ya Pak? Iya, ini kebanyakan ini. Apa sebaiknya yang lebih kita apakan Pak? Ya nggak tahu sih, belum saya pikirkan yang mau diapain bansos ini. Sebaiknya kita kembalikan saja. Ya gimana ya? Kalau kita sudah membalikan, dia kan udah jauh-jauh nganter ini, sayang lah kalau dibalikan. Tekan Pak. Stop. Kalau gitu, mending kita bagi dua saja ini. Bagaimana? Apakah sudah sampai? Sudah sampai Pak. Pak Bima sudah mengkonfirmasinya. Jadi kapan itu dibagikan dengan warga? Sepertinya 2 hari lagi. Apa Bapak mau membagikannya langsung? Tidak usah, biar Bapak Bima saja yang membagikannya. 2 hari kemudian, Pak Bima sedang membagikan bansos dari Pak Hanif ke warga setempat. Oh, ada Elta. Jadi penerima bansos juga ya? Iya nih, lumayan buat bahan pokok di rumah. Ya sih, boleh banget. Pak Bima memanggil satu persatu warganya untuk mengambil bansos agar keadaan tetap kondusif. Mbak Elta, silakan kemari ambil ini bansosnya, Bu. Baik Pak. Langsung dikit banget, masa iya Pak ada nasi sedikit ini? Ya udah, terima aja, pokoknya jangan usah banyak komentar. Loh, saya tidak komentar Pak, saya cuma nanya, emang salah? Nah ini kalau kamu nggak butuh ya saya ambil, kalau kamu nggak mau. Ini diambil. Keesokan harinya, Elta yang sedang berjalan di sekitar rumahnya bertemu dengan Pak Hanif dan Silvi yang sedang memantau kondisi desa setelah menerima bantuan sosial darinya. Elta pun segera menghampiri Pak Hanif dan juga Silvi. Permisi Pak, boleh saya bertanya? Iya, silakan, ada apa? Mohon maaf sebelumnya boleh bertanya apa? Soal bansos Pak. Itu totalnya ada berapa Pak? Kalau saya merasa ada yang ganjil. Maksud kamu, apanya yang ganjil? 2 hari yang lalu saya menerima bansos Bapak dengan skala yang sangat kecil. Bagaimana bisa? Saya dan asisten saya serta Pak Bima sudah membicarakan tentang warga yang didapat ini. Apakah Bapak sudah mengecek filenya? Itu bisa saja dipalsukan. Kalau Bapak mau, saya bisa bantu. Bagaimana caranya? Saya dari pihak kepolisian. Saya bisa bantu Bapak. Elta pun mengajak Pak Hanif dan Silvi untuk menemui Yuni secara diam-diam agar tidak ketahuan oleh Bima. Ini kamu bisa jelaskan semua pada Pak Hanif sekarang. Apa yang perlu dijelaskan? Soal bansos yang tidak sesuai dengan data tersebut. Bagaimana kau bisa tahu? Saya melihat kamu dan Pak Bima berbicara kemarin. Tapi kan saya tidak terlibat. Itu semua ide Pak Bima. Apa benar Pak Bima memalsukan datanya? Iya, benar. Dia mau korupsi bansos. Apa? Yang benar? Saya tidak terima itu. Saya harus bertemu dengan Pak Bima sekarang. Saya bisa menangkapnya, Pak. Nanti Bapak bisa membuat laporan di kantor saya. Pak Hanif tidak bisa mengontrol emosinya setelah apa yang terjadi. Setelah Yuni menjelaskan semuanya dan mereka berempat membahas hal tersebut, mereka segera menuju ke rumah Pak Bima. Pak Bima. Iya, ada apa? Mohon maaf Pak, Bapak harus ditangkap atas tuduhan korupsi bansos milik Pak Hanif dengan maksimal 8-20 tahun penjara. Sangat tidak amanah. Setelah beberapa hari semenjak kejadian tersebut, bantuan sosial yang disimpan oleh Pak Bima dikembalikan kepada Pak Hanif dan Pak Haniflah yang membagikan secara langsung bantuan sosial tersebut kepada warga setempat, sedangkan Pak Bima ia ditahan oleh pihak kepolisian atas tuduhan korupsi bansos.